Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Perkenalkan, nama saya Nadia Pratanti Sunardi dari Prodi PIAUD 1 STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama dan terutama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Salawat selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, tema yang saya akan jelaskan kali ini adalah tentang tingkatan dalam pramuka. Sebelum itu, saya ingin bertanya nih, apakah kakak-kakak semua sudah tahu belum apa saja sih tingkatan dalam pramuka? Tingkatan dalam pramuka ditentukan oleh usia anggotanya yang dibagi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah siaga, yang kedua penggalang, yang ketiga penegak, dan keempat adalah pandega. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pramuka siaga itu. Pramuka siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berusia antara 7 sampai 10 tahun. Disebut dengan pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Next, kode kehormatan pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada 2, yaitu Dwi Satya artinya janji pramuka siaga, dan Dwi Dharma yaitu artinya ketentuan moral pramuka siaga. Bunyi dari Dwi Satya: demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebajikan. Bunyi Dwi Dharma: 1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Syarat kecakapan umum pramuka siaga terdiri dari 3, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan yang terakhir siaga tata. Kecakapan khusus pramuka siaga. Yang pertama adalah SKK pengatur rumah atau ruangan, kedua SKK P3K, SKK penjahit, SKK juru kebun, SKK pengaman kampung, SKK juru masak, SKK gerak jalan, SKK penabung, SKK berkemah, dan SKK pengamat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang satuan pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung. Nah, sebuah barung beranggotakan antara 6 sampai 8 orang. Barung dalam pramuka siaga dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang disebut pinrung. Pinrung dipilih oleh barung itu sendiri. Nah, masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih 1 orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut dengan sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung. Yang kedua yaitu pramuka penggalang. Apa itu pramuka penggalang? Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang yaitu adalah Sri Satya dan Dasa Dharma.
Bunyi Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun rakyat. 3. Menepati Dasa Dharma. Nah, isi dari Dasa Dharma: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Syarat kecakapan umum pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Selanjutnya, Satuan Pramuka Penggalang. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu memiliki seseorang pemimpin yang disebut dengan pinru, yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra biasanya diambil dari nama hewan, dan regu putri biasanya diambil dari nama tumbuhan. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama yang disebut dengan pratama. Pratama adalah pemimpin dari seluruh regu. Lanjut ya kakak-kakak, sekarang saya akan menjelaskan tentang kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan pramuka penggalang diantaranya harus memiliki sifat kepahlawanan, petualangan atau penjelajah alam, kompetitif baik secara regu atau kelompok, aktualisasi diri melalui pentas seni budaya atau lainnya, kompetisi perorangan di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kepedulian sosial, dan pemantauan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan pramuka penggalang yaitu mengadakan jambore, lomba tingkat, geladian pemimpin regu, penjelajahan, latihan bersama, lalu perkemahan, lalu gelar atau demonstrasi, pameran, lalu dharma wisata, dan karnaval. Next, yang ketiga, kita akan membahas tentang pramuka penegak. Pramuka penegak adalah anggota pramuka yang berusia 16-20 tahun. Nah, tingkatan dalam penegak ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama penegak bantara dan penegak laksana. Selain itu, bagi pramuka penegak yang belum mendapatkan tanda pengenal penegak bantara disebut dengan penegak tamu. Satuan pramuka penegak. Satuan terkecil pramuka penegak disebut dengan sangga, yang idealnya terdiri dari 6-8 orang penegak. Sangga dipimpin salah seorang pemimpin sangga yang disebut dengan pinsa. Setiap 5 sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Ambalan dipimpin oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan pemangku adat. Kode kehormatan penegak. Kode kehormatan bagi pramuka penegak sama dengan kode kehormatan penggalang, yaitu adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Yang keempat yaitu pramuka pandega. Pandega adalah golongan pramuka setelah penegak. Anggota pramuka termasuk dalam golongan ini antara yang berusia dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Selanjutnya yaitu kegiatan pramuka pandega. Pramuka pandega memiliki jenis kegiatan yang sama dan dilakukan bersama-sama dengan pramuka penegak seperti latihan keterampilan kepramukaan, musyawarah, asa nalar, geladian pemimpin satuan, raimura atau
Rovermood. Lalu ada Perkemahan Wirakarya, Perkemahan Bakti, Jamboree on the Air atau JOTA, dan Jamboree on the Internet atau JOTI. Alhamdulillah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat. Salam Pramuka, satu Pramuka, satu Indonesia, satu suara, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.